Perkara yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh manusia. Dosa besar yang kedua adalah membunuh manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perkara buruk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan sesiapa yang membunuh satu orang mukmin, satu orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya. Serta Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Berasaskan kepada kaidah yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa membunuh adalah dosa besar. Ini karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah melaknat orang yang melakukannya. Membunuh seorang muslim dengan sengaja adalah di antara jalan yang boleh membawa seseorang ke dalam neraka. Lalu bagaimana pula dengan sebagian dari sahabat Nabi SAW yang sebelum mereka masuk Islam dahulu, mereka berada dalam kumpulan orang-orang musyrik yang memerangi orang Islam dan membunuh sebahagian dari orang-orang yang beriman, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memberikan ampunan kepadanya. Maka orang yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang yang membunuh, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa perbuatan membunuh yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak salah, dengan sengaja dia melakukan dan berpegangan dengan pandangan seperti itu, dia boleh menyebabkan seseorang berkekalan selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an tadi, membunuh yang disebutkan adalah membunuh seorang yang beriman, seorang mukmin. Tapi adakah dosa besar hanya berkaitan dengan membunuh orang Islam saja, membunuh orang yang beriman saja? Bagaimana pula dengan membunuh orang kafir? Mungkin mengatakan, tak apalah, dia kafir, dia tak beriman. Dalam ayat Al-Quran tadi yang disebutkan, wa man qatala mu'minan, sesiapa yang membunuh orang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita sampaikan hadis, ada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sehingga ayat yang ke-70. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Hamba-hamba Allah adalah mereka yang tidak menyembah sesuatu bersama-sama dengan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haram untuk membunuhnya. Maka bukan sahaja mukmin, tapi apa-apa jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala haram untuk membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak. Kecuali kita dalam peperangan, maka dalam peperangan ada yang mati terbunuh, kita terpaksa membunuh orang dalam peperangan, itu sesuatu perkara yang boleh jadi terkeluar dari hukuman ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan soalan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh mu'ahadan, itu orang kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam, orang kafir yang hidup dalam pentadbiran negara Islam, atau orang negeri-negeri kafir yang mereka memang ada perjanjian damai dengan negeri-negeri Islam. Maka jika ada perjanjian damai antara kita dengan mereka, Allah perintahkan kita untuk menghormati perjanjian damai. Maka haram untuk kita membunuh mereka. Yang dibolehkan dalam Islam hanyalah membunuh orang-orang yang memerangi, sehingga dalam peperangan akan terjadi pembunuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam, maka dia tidak akan menghidu bau surga. Orang yang membunuh orang kafir pun tidak akan menghidu bau surga. Padahal bau surga boleh dihidu dari jarak perjalanan 40 tahun. Jika kita sekarang boleh menghidu bau surga, artinya jarak perjalanan kita ke surga adalah 40 tahun. Orang dahulu mengira jarak perjalanan dengan massa. Kita sekarang lebih banyak menggunakan jarak untuk menggunakan untuk kita mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat yang lain.